Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kitab kuning yang pertama, kitab Fathul Qarib, spesial bab kurban atau bab udhiyah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian kitab Maraqil Ubudiyah, bab Adabul Jum'ah, dan tadi juga sekilas kita meneruskan kitab Ar-Rasulul Muallim tentang bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah seorang pengajar atau guru. Sama-sama telah kita kaji bersama, alhamdulillah. Dan selanjutnya adalah sesi pertanyaan ataupun tanya jawab atau diskusi barangkali dari para hadirin, para kesepuhan, para kiai, para masyayikh, para ustadz. Ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang iskal, barangkali ada yang berbeda pemahaman, silahkan untuk diutarakan dalam pertemuan kajian forum Kiai dan Qori kali ini. Untuk itu dibuka sesi pertanyaan, satu termin untuk 3 penanya, 3 sail. Dan untuk sebelum pertanyaan, mohon maaf untuk kesepuhan Kiai Ikin, Haji Toton untuk di depan, barangkali bisa sekalian tabarukan, sekalian bisa ikut menjawab pertanyaan nanti. Maka silakan dibuka sesi pertanyaan. Cukup sebutkan nama, kemudian asal, dan langsung ke poin pada pertanyaan. Itu jangan. Tadi seberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim ke sadayana yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya Ade dari Villa Quran Bajangkon, Keramat Mulia. Tadi pada saat pembahasan mengenai bab kurban itu ada satu poin yang disampaikan oleh Pak Kang Mim bahwa dilarang menjual. Sementara banyak terjadi di lapangan itu yang menjual kulitnya, setelah itu dipakai barang-barang untuk beli rokok, beli kopi. Itu ada beberapa yang belum paham. Dan kemudian ini yang akan ditanyakan adalah ketika yang menjual itu memang tidak masuk dalam kepanitiaan, tapi ikut menjaga hewan kurban itu saat datang. Nah, itu apakah masuk dalam panitia atau tidak? Jadi ada salah satu contoh kasus, jadi memang dia tidak mau di kepanitiaan, tapi pada saat hewan kurban datang, orang itu dikasih tanggung jawab untuk menjaga hewan itu selama 2 atau 3 hari. Dan akhirnya sama panitia, kulitnya itu kan banyak dan apabila dijual lumayan. Kemudian kulitnya itu diberikan kepada orang tersebut dan orang tersebut menjualnya dan uangnya dipakai oleh orang tersebut. Mungkin kurang lebih itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh semuanya yang saya hormati, ada 3 pertanyaan. Yang kedua berkaitan dengan konstitusi, dan yang ketiga berkaitan dengan pertanyaan sedikit kriminal. Nama saya Ahmad Suhada dari Cipaku, Jabatan Majelis Tinggi. Langsung pertanyaan yang pertama berkaitan dengan hukum kurban, karena teknis masalah kurban yang lain
pertanyaannya hampir sama seperti masalah zakat. Jadi tiap tahun pertanyaan berputar terus menerus. Tapi yang ingin ditanyakan adalah konstitusi, artinya hukum kurban. Nah itu hukum kurban itu banyak sengketa pendapat para ulama. Nah, seorang berbeda pendapat lah, banyak sengketa pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum kurban itu adalah sunnah muakkad berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Ahmad bahwa barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi dia tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat Id. Ini diindikasikan hukum ini hadis ini mengatakan bahwa kurban hukumnya sunat muakkad. Tapi Imam Hanafi menyatakan bahwa hukum kurban itu adalah wajib berdasarkan Al-Quran surat Al-Kausar ayat 2 ayat 3 fasoli irobika wanhar. Ini mengartikan bahwa perintah sholat dan perintah kurban itu hukumnya wajib. Dan pertanyaannya bagaimana menyikapi sengketa pendapat seperti itu? Yang kedua, masalah Jumat itu ketika khotib atau imam ada sedikit bacaan yang tidak benar menurut aturan, maka orang yang tahu harus sholat Jumat lagi, ya sholat duhur. Nanti katakan Haji Arifin kudu digeuyikeun. Sedangkan kan ngageuyikeun khotib sedang khutbah ketika tidak baca sholawat kan itu akan menjadi gejolak semasjid gitu. Nah itu tidak baca sholawat itu masalah itu. Nah oleh karena itu bagi orang yang tahu bahwa imam itu tidak membaca sholawat misalnya, maka bagi dirinya kan harus sholat duhur. Itu bagi orang lain kadang-kadang melihat kiai yang berdiri lagi, dia ikut sholat duhur lagi. Itu bagaimana orang awam yang mengikuti kiai yang sholat duhur lagi ketika ada kesalahan khotib, padahal dia tidak tahu khotib itu salah. Itu bagaimana hukum mengikuti sholat duhur bagi orang yang tidak mengetahui bahwa khotib itu salah, hanya dia mengikuti imam yang sholat kiai yang sholat lagi. Itu pertanyaan yang bersifat konstitusi. Yang kedua, yang ketiga, pertanyaan agak sedikit kriminal. Ini pada saat ditanya bagaimana oleh jamaah, saya sedikit bingung dia menjawab bahwa salah satu hikmah kurban itu adalah nanti di akhirat daging kurban, bulu, kulit dan sebagainya akan datang bersama mereka. Nah kalau kurbannya domba, kambing, itu kan tidak masalah gitu, karena kurban satu, orang kurbannya satu. Ini bagaimana kalau kurbannya katanya sapi gitu oleh 7 orang, itu kemana saja kan barangkali orang tidak bersamaan diam gitu. Nanti di akhir itu kan orang tidak sama-sama sekelompok gitu, rombongan kurban kan nggak ada kan? Itu mendaftarnya itu bagaimana? Ini saya pertanyaan dengan kriminal ini, jadi bingung menjawabnya gitu. Apalagi kalau si sapi itu membawa 7 orang masuk surga, bisa saja kan orang masuk surga itu berdasarkan kuota atau berdasarkan absen lah. Yang ini malah cepat, yang ini malah lambat. Itu yang lambat bagaimana? Apakah sapinya katanya nunggu atau gimana gitu? Jadi kan kriminal gitu. Ini mana sebatas ini aja biar menjawab kepada masyarakat, tidak terjadi sengketa pendapat lah gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh, para kiai, para ustaz yang saya hormati, ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nama Mahmud Hidayat dari Cikdesa Batarawi, Cimahi. Pertanyaannya, ini sudah bertahun-tahun berjalan bahwa mungkin hukum kurban dengan akikah kan sama gitu, caranya dan sebagainya. Nah terkadang di masyarakat itu ada dari daging akikah ataupun kurban itu digunakan untuk yang lain seperti hajatan, tasyakuran, walimatul khitan ataupun walimatul nikah, itu seperti itu. Jadi
saya kurang apa ya namanya, kurang sependapat, tapi katanya saya tanya itu dari seorang kiai juga jawabannya. Jadi mohon penjelasannya dan ibaratnya supaya lebih meyakinkan gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil lewat punten Kang Mim, saya pernah telepon langsung Kang Mim masalah kurban tahun lalu. Jadi kalau kita ini kan banyak yang jadi calon-calon kurban ya, banyak yang nyampe ke kami. Anggarannya 2,5 juta. Ternyata pas sudah sampai di kandang kambingnya dapat 2 juta dengan harga 2,5 juta. Masih ada lebih 500.000 yang niatnya untuk operasional. Ternyata lebih dari cukup begitu. Nah sisanya kalau dipakai gimana, dosa atau enggak? Sisanya banyak. Pertanyaan pertama dari Kiai Ade Al Quran ya, terkait masalah jual beli kulit. Tadi dijelaskan dalam Fathul Qorib itu bahwa hewan kurban itu entah itu kulitnya, kepalanya, tanduknya itu tidak boleh untuk dijual belikan. Sedangkan di masyarakat itu ada kasus ya, jadi untuk ongkos ataupun untuk uang kopi ataupun uang untuk konsumsi panitia ataupun bukan panitia, itu bagaimana pandangan dari fikihnya? Yang kedua, ini panjang ya, atau satu-satu dulu aja? Mungkin lebih dijelaskan lagi terkait hukum menjual kulit ataupun daging kurban. Nah, punten ya, jantan punten ya, da abdi salah nama tugasna maos. Jangan anggawal mah sanes abdi bae sadaya bae. Terutama kesepuhan-kesepuhan para guru sadayana punten jantan sahabat bae nya eta. Terutama guru simpuri kang hadikin punten kapayu kan. Mohon sakarek tadinya, jadi wala yabimu ayyahumu al-mudhi baidu syai'in. Jadi kene ngisal tegasna haram kadami apa-apa. Nah, tuang naon bae tina kurbana mengkorbankan, baik itu dina kuluna kulitna terus. Nah, ayeuna kumaha umpami seueur di masyarakat mun ngisal kulit sekali-kali janten hukum daging berikut kulit sanes kantana itu umpami dipasihkeunana ajalmi kamustahikin nyata jalmi anu miskin alna fakir itu hukumna tamlik. Tapi umpami dipasihkeunana kajalmi anu goni anu sugih anu kecukupan itu namina it'am. Umat sakitu maka solusina umpami kabiasa di urang sok misal, maka carana anu korban itu kadah masih keunana kamustahikin nyata kadami fakir. Umpami jami fakir mah itu bebas, jadi tos tamlik jantan mau ayeuna bari isya bari sanes kanten da sabios-bios. Tapi umpami kulit itu dipastikan ke penitia anu kaya anu bercukupan, maka itu teteh memiliki hukumna atau nabi jatuhna itu it'am. Ari it'am sok patoskeun
orang disuguhan itu ukur sekarang biasa mulang baik umpami bari sama terkait. Nah maka solusinya itu dipastikan panitia tapi kasahap panitia anu miskin tangke ku panitia itu biasa bisa mari statusnya itu amlik jangan amlik itu maka biasa karena gitu mulai itu umpami sanes mustahikin mah itu hukumnya haram misal naon baik persoalan pemadam api miskin terus pengerasa kang kiai pemadam miskin. Nah, dipastikan kok kesepuhan pemadam tadi. Maka itu umpami abdi nanti daging tipe kesepuhan itu bebas bari di isya bari di kumaha itu berkan sanes-sanes. Tapi umpami pengerasa pakai iman itu umpami kenging daging itu kenging di isya walaupun seueur kenging mati itu kalabatnya karena ihram. Mana gitu itu jawaban apa pernah abdi mana wong takbirna ieu teh wan kita mah bisa pertama banget anu sanesna jangan kali deui abdi itu ngan ukur sakadar piwarangan pori kita begitunya dengan awal mah sadaya baik dari dia sadaya para kiai maka sanesna bahkan pilih orang abdi sesuai banget koreksi baik. Maka pilih kasepuhan anu sanes banding ngawalan Mun tadi pun dan bahasanya kan alam mudahi jamaah dan mereka pasiana kita komunikasi dengan patut itu asal hasilnya itu masalahnya lama menjadi ketika korban anu yang di pasiana tapi kami pasiana sendiri tapi jelas waktu baik jelas dan kangge pertanyaan pertama perkawis masalah menjual kulit atau sesuatu yang ada dalam kurban itu tetap hukumnya tidak boleh haram. Mau dijelaskan oleh kasepuhan itu yang haram itu adalah bagi mudhohinya, bagi orang yang berkurbannya. Maka kalau misalnya kulitnya itu diberikan kepada panitia dulu lalu dijual itu tidak apa-apa. Karena yang haram itu adalah al-mudhohinya. Nah, dengan catatan panitianya itu diberikan dulu atau diberikan kepemilikan dulu, tamlik seperti itu. Jadi yang tidak boleh itu adalah yang berkurbannya untuk yang menjualnya. Bahkan di dalam bajurinya sangat soreh sekali. Itu hadisnya man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Orang yang menjual kulit kurban maka tidak sah ataupun tidak disebut kurban. Walaupun kalau jual belinya itu jual belinya seperti kiaskan seperti jual beli ketika hari Jumat. Kan kalau hari Jumat artinya ketika masuk waktu Jumat jual belinya haram tapi sah. Nah, demikian pula ketika jual beli kulit kurban itu di dalam al-bajurinya haram tapi sah. Nah, jadi tetap tidak boleh, kalaupun misalnya mau dijual, yaitu caranya tadi kepemilikannya diberikan kepada fakir. Ya panitia kan mungkin masuk ke kategori fakir. Itu barangkali jawaban sementara. Barangkali dari mustami'in, hadirin semuanya yang mau memiliki jawaban silahkan. Untuk sementara kita lanjutkan terlebih dahulu. Pertanyaan berikutnya dari Presiden Kopi. Ini pertanyaannya masalah konstitusi semua. Ya. Tapi pertanyaannya pertanyaan dasar yang mungkin barangkali kita tetap untuk mengkaji kembali masalah hukum kurban. Sebenarnya kalau tadi disampaikan di awal sudah jelas, kita ngaji Fathul Qorib.
Tadi dijelaskan hukumnya sunnah. Cuman beliau dari Sa'il ingin lebih penjelasan terkait masalah hukum kurban sebenarnya apakah sunnah, apakah wajib seperti itu, atau mungkin dari pandangan mazhab yang lain. Karena dalam Hanafi saja itu hukumnya wajib. Mungkin ada penjelasan sunnah muakkad, sunnah ain, dan seperti apa. Kanggo walaran mana hapunten manawi di jadi sifatna musyawarah lah mangga jadi aya kangge ahdi kangge haji iki mangga satu kangge haji ieu mangga bisa sekarang makanya kangge iki ahdi mangga pokoknya dan saya sifatnya musyawarah kalau jalan pendapat kalau sangka haji arifina ayat kepertian soalnya nah di retep mangga itu kedah sebagai narasumber awal dibayar baik tadi mana tadi terus jelas bahwa hukum korban itu sunat muakkad. Jadi sunatun muakkadatun al-kifayah. Adapun dalil tadi melibatkan bahwa wajib beralasan karena dakwaan Allah fasoli li rabbika wanhar. Jadi dia disebutkan bahwa annal murad bi sholat al-id wa binahi tibhiyah. Dina Baduri disebutkan bahwa nu dimaksud fasoli li rabbika wanhar dina ayat surat Inna A'tainaka Kautsar itu maksudnya sholat ini adalah sholatul id, sholat Idul Adha. Wa bin nahri dikul udhiyah nu disebut nu dimaksud nahar ini nyata mengontari korban. Dajabkan urut jelas bahwa sholat Idul Fitri sareng itu hukumna sunnah. Terus itu dari itu hadisnya riwayat Imam Tirmidzi sisi Aisyah kami ibnu Adam yauman nahri min amal ahabu ila ta'ala min jiraqatidah karena tidak tata yaumul kiamati dikurang hawa babiha. Jadi umpami pendapat Imam Syafi'i jadi maksudnya dina pasal rabbika itu sanes sholat fardu tapi sholatnya sholat Idul Adha. Jadi umpami sholat fardu terus kan hukumnya memang sami nanti ngatokeun itu hukumnya sami sareng maksud kalih maka ingat harap atau kan harap atau wow limut lakil jami. Jadi maka pemakai itu maka dimaksud pasal yang itu sholatnya sholat Idul Adha. Jadi umpami pasal di mana sholat fardu ya jelas itu berarti wahana mobil atas wajib. Lagi hukum maktuh itu sami sapartosan maktuh alaih. Karena gitu. Mengatakan sanesna itu. Dan asal muncul bina antara pasangan itu istiwanya Rasul waktu khususnya dan nah harta jami orang jahiliyah umum orang juga bisa bertahan itu pun kan masalah pasal bermanfaat di ayat tersebut dua ayat apa sebenarnya hubungan yang sunnah dan ada mengukuhkan karena orang sayangnya sebagai umat Nabi Muhammad SAW harap mudah-mudahan mungkin bisa menangkan melalui ataga al-Qur'an ini ataga al-Qasar dan ada mana sih ulama kami penjelasannya ilmu
Al-Qasar, ada Al-Qasar, ada Al-Qasar. Yang mungkin bakal ada Al-Qasar. Kalau sudah dengan Al-Qasar, dia bakal dah hari terkenal hakim di mana haus. Mudah-mudahan sedang kalau tinggal ada Al-Qasar. Itu yang pendapat Magas. Saya tadi mengingatnya di mana kabina Samsul Mungiroh. Al-Udhiyah sunnatun mu'akkadatun fi haqqina wa amma fi haqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahiya wajibah al-qadri tadi. Imam Syafi'i la urukhisu fi tarkil udhiyah liman qadara aliyah. Manawi panapah Muhammad terjamakan Terjengah la tajibu al-udhiyah illa bin nadri haqiqatan au hukman. Udhiyah tidak wajib kecuali dengan nadar baik hakiki atau hukum. Awal hakiki manawi kaqauli lillahi alayya an udhiya bihadihi. Batas ucapan cek subhatin mun anak uing isi wisuda korban wasani kakauli ja'alu hadihi udhiyah. Yang kedua hukum nadar hukum kita dikaitkan naon-naon dengan ucapan hadhi udhiyah liman istaraita hadal bakar li udhiyah mana masalah istaraitu hadal bakar li udhiyah wa hadhi udhiyah faja'alu bimanzilati nadri menawi ucapan biasa dikurang di berlaku terjadi hukum nadar hukum ya dina Samsul Mungiroh salajengna wa indah gula aja ngajan bodoh ngajan orang ke apa salahnya wa fama yaqau minal awami inda su'alihim amma yuriduna at-tadhiyah bihi min qaulihim hadhihi udhiyah. Mawi intina Bapak sadayana yen korban eta nemutkeun urang hukumna sunnah anak pangkatika cawara bab di haji majlis tinggi bahwa wanita itu memang fi'il amar tapi bukan menunjukkan wajib, sunnah hukumnya, sunnah muakkadah. Lajeng jadi wajib lamun nadarna aya nadar hakiki aya nadar hukum. Sapatos bapak warisanana tos gadung pe ayeuna kanggonon ieu kang korban maka eta hukum jadi nadar hukum wajib karena wajib tidak boleh memakan daging korbannya. Manawi kangge penjelasan sakuresa Abu jelas maka diperjelas kudu sanes. Ahlan wa sahlan bi hurmatil Bapak. Manawi punten pilih ayat kalapatan maka dikoreksi alasan tadi. Kira kapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk permasalahan hukum kurban ya. Jadi tadi kan dari Sa'il menyebutkan sebuah ayat fasholli lirabbika wanhar. Jadi kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah sunni tentu memahami Al-Quran tidak boleh seperti cara pandang Wahabi, tidak boleh seperti cara pandang liberal. Jadi kita memahami Al-Quran harus dengan tafsirnya, dengan asbabun nuzulnya, dengan syarah-syarah yang terdapat dalam kutub turas, seperti yang tadi dijelaskan oleh kesepuhan bahwa ada asbabun nuzulnya, kemudian dijelaskan oleh Kiai Mif bahwa maksud daripada fasholli dan wanhar di situ adalah untuk sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha-nya sunnah, maka wanharnya juga sunnah, seperti itu. Nah, barangkali itu untuk jawaban yang pertama. Untuk soal yang berikutnya terkait masalah ini, sebenarnya soal yang sering diulang-ulang ya, soal tentang hukum mengulangi sholat zuhur setelah sholat Jumat. Gitu. Apa mau dibahas lagi atau bukan? Dan mungkin yang sekaligus pertanyaan yang ketiga itu masalah hikmah daripada kurban sapi untuk 7 orang. Apakah nanti ketika di surga langsung ditumpahkan ketujuhan? Lalu bagaimana terjadi sengketa ketika misalnya yang satu ketinggalan atau karena mampir dulu misalnya, naudzubillah kan? Kalau masalah jadi surga dulu masalah akhirat jika tapi bisa terdengar juga. Dan itu terang apa itu hanya Rasulullah SAW. Begitu yang mana disebutnya Rasulullah. Jadi pas akhirat kami terang itu kita mereka akan itu lagi. Akhirat kami nanti masalahnya yang terang ada Rasulullah. Pertanyaan yang terakhir mungkin dari Kiai Mahmud Cimahi mengenai menggunakan daging kurban ataupun akikah untuk hajatan, intinya seperti itu, untuk walimah. Bagaimana atau mohon pencerahannya, boleh atau tidak di daging kurban dipakai untuk hajatan? Dari kesepuhan yang di depan barangkali dari hadirin. Mana misalnya mana? Pas satu terakhir. Menawi seketiknya. Yang tadi mengingatkan umpami akek meleres akekah sareng korban itu hukumna sami sapertos akekah isna korban. Dan umpami teu dinadarkeun sepematak diingatkan ku kesepuhan apa kamu janji saja. Jadi nada itu aya dua, aya nada hakiki, aya nada hukmi. Dan umpami nada hakiki, maka tadi diingatkan bahwa nada balik dari nada hakikat dan nada hukmi itu jami anu korban berikut orang-orang anu wajib dinapakohan korban itu dekeng nada. Nah ieu seueur permasalahanna umpami jami di kanan di kampung itu umpami bade nyepitan itu kadang kawis sok disakanteun sareng akekah. Sareng akekah.
teu saged dijalmi anu bade akekah itu sateu acana orang tuana itu tos sacarios anu sanes bahwa ngakekahan murang kalih teh umpami sakantenan murang kalihna disebutlah kan berarti kalau mikir itu tentang kalbat ngakekahan wajib lagi tadi kalbat kan jadi ari nadar hakiki itu nyata urang masuk pada kesanggupan kata Nabi tos nyatakan bahwa ieu embete iya sapi teh kanggo korban atau nanti kanggo akekah itu kan kesepakatan lagi. Nah ayah sahur guru gitu dengan abi ibaratnya hilaf deui. Jadi alternatif supaya orang tiasa bebas mempergunakan eta daging akekah atau nanti daging korban sarana orang itu kada masrakeun eta akekah urang atanapi korban urang ka kiai anu bade anu urang dipercaya bade memencitkeun korban urang. Janten carana kiai itu sanes wakil urang. Janten sok umat amami kasepuhan. Nah, kasepuhan nyangakeun korban abdi mangga ka kasepuhan. Janten dipastikan. Kan kata bukan sepuhan teh tos dibanjir umur atau eta jatan pemakaman dibanjir asna kata ngawa itu ya teh luar biasa ahli sebabkan akan nah kata pasakannya mana ku abdi nah tos ikan ditapari ditampinya mana ayeuna diserahkeun deui tajane saurna itu komitu cengeng jadi statusnya itu anu urang di dahar anu urang di amal itu sanes korban urang tapi pemberian ti eta pak kiai atas jadi umpami kiaina di wakil orang menjitkan itu berarti seolah-olah orang anu menjitna berarti dari pasangan lah tapi lamun urang pasangan lah mana dia abdi nyerahkan korban abdi korban abdi tetapi akekah putra abdi mana nyerahkan korban kiai terus ku kiai mau ditampi kita begitu dipencit ku kiai diserahkan kiai biasa kan gitu mana tos ayat ada di tapi abdi mana ayat nama di anggok kapal-kapalogia. Eta ieu punten kanu sanes ieu abdi kantos ngadamu di guru simkuring mung abdi ibaratna hilap deui pilih aya anu sanes anu gaduh pendapat anu sanes atau juga ibarat sanes itu punten ieu doge pisan makina ieu seurang kadang kitu mah gitu. Ya kan sepataskan anu tadi panggil urang akekah bae. Bahkan umpami di urang rata-rata tuh, terutama di daerah tadi. Itu umpami korban itu panitia atau pihak Pak Kiai, itu ku Pak Kiai nanti sok ditawisan bareng anak naon-naon gitu. Dipasihan. Nah, itu sarana kesalahan gitu. Sarana teh janten anu korban itu kiai itu sanes wakil tapi anu diserahkeun dipasihan embe mana pakai ieu nyerahkeun embe kang korban abdi kang akekah putra abdi dipastikan pakai itu pakai yang ditampi engke tos dibanjir mangga walau sampai bisa ayeuna dipastikan dari ka bapak tapi ka ibu kang kaberubian mana gitu Barangkali untuk sisi tanya jawab kita cukup